Bab 1502, Kamu tidak bisa menaklukkan. Hana Sang menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Mendengar perkataan Sander Ye, Wu Charoji tiba-tiba menjadi tertarik, dan dia bertanya sambil tersenyum, "Tuan Ye, silakan lanjutkan." Sander Ye mengangguk, lalu berkata, "Bolehkah aku bertanya kepada semua gubernur, apakah kaisar saat ini seorang penguasa yang bodoh atau penguasa yang bijaksana?" Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah semua orang berubah. Oh sial, kamu sangat berani, bukan? Dan senyum di mata Wu Charoji menjadi lebih intens. Seorang gubernur berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia adalah seorang penguasa yang bijaksana, dan penguasa bijaksana yang jarang terlihat dalam sejuta tahun." Sander Ye mengangguk, "Selama ini, kita membahas satu hal, yaitu persaingan untuk memperebutkan putra mahkota dengan Yang Mulia Pangeran Pertama. Tetapi kamu telah mengabaikan satu hal, yaitu, ada negara baru ada keluarga. Jika tidak ada kekaisaran, apa gunanya memperebutkan tahta?" Semua gubernur mengerutkan kening. Sander Ye melanjutkan, "Selama ini, kita semua hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, dan tidak pernah memikirkan kepentingan kekaisaran ini. Kalian semua pasti mengerti, apa tujuan Yang Mulia Pangeran ke-9. Tujuannya adalah seluruh kekaisaran. Oleh karena itu, menurut aku pribadi, Yang Mulia seharusnya tidak hanya tidak berhadapan dengan Yang Mulia Pangeran Pertama saat ini, tetapi juga harus mengalah, mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, dan mengambil inisiatif untuk pergi ke medan perang bintang kaisar untuk berkontribusi bagi kekaisaran." Seorang gubernur berkata dengan dingin, "Apakah akan memudahkan Yang Mulia Pangeran Pertama dan anak buahnya begitu saja?" Sander Ye tidak mengatakan apa-apa, karena mereka yang mengerti maksudnya sudah mengerti, dan sulit baginya untuk menjelaskannya kepada mereka yang tidak mengerti. Senyum di wajah Wu Charoji menjadi semakin intens. Ketika Huge menatap Sander Ye, ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Liana Yu menatap Sander Ye, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Gubernur itu juga merasakan ada sesuatu yang salah dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Mohon pencerahannya, Tuan Ye." Sander Ye tidak berbicara, tetapi menatap Wu Charoji. Wu Charoji tersenyum dan berkata, "Semua gubernur pergi beristirahat dulu. Ikuti aku ke istana kaisar untuk bertemu kaisar besok pagi." Para gubernur memandang Sander Ye dan berdiri untuk pergi. Tapi, Hana Sang tidak pergi. Wu Charoji menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, silakan maju dan duduk di sebelah Nona Yu." Sander Ye tidak menolak, dia berdiri dan duduk di sebelah Liana Yu. Wu Charoji bertanya, "Saudara Ye, apakah kamu takut ada orang luar?" Sander Ye mengangguk. Wu Charoji mengangguk, "Kita memang harus berhati-hati. Sekarang kamu bisa menceritakan semua pikiranmu kepadaku. Semua orang yang hadir 100% dapat dipercaya." Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Aku pikir Yang Mulia Kaisar memanggil semua gubernur ke ibu kota kekaisaran kali ini sebenarnya adalah ujian bagi kamu dan Pangeran Pertama dari sudut pandang Yang Mulia Kaisar. Jika putranya masih bersaing dalam situasi ini, maka jelas tidak memenuhi syarat untuk menjadi putra mahkota. Oleh karena itu, aku sarankan agar Yang Mulia tidak hanya tidak bersaing dengan Pangeran Pertama, tetapi juga harus bersikap toleran. Tidak hanya itu, kamu juga harus mengambil inisiatif untuk meminta untuk memimpin pasukan ke medan perang bintang kaisar untuk memberikan dukungan." Penilaian. Wu Charoji menyipitkan matanya sedikit. Sander Ye mengangguk, "Yang Mulia Kaisar bijaksana dan agung. Dia telah melihat semua yang telah dilakukan oleh Yang Mulia Pangeran ke-9 dan Yang Mulia Pangeran Pertama. Dia memiliki timbangan di dalam hatinya. Siapapun yang memilih untuk bersaing di antara orang sendiri saat ini akan kehilangan banyak nilai di matanya. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak merencanakan segalanya tidak memenuhi syarat untuk merencanakan saat ini, dan mereka yang tidak merencanakan situasi keseluruhan tidak memenuhi syarat untuk merencanakan suatu wilayah."
Pada saat ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, pada saat ini, yang seharusnya kita cari bukanlah keuntungan dan kerugian langsung, tetapi situasi keseluruhan. Mengenai kerugian, jika Yang Mulia benar-benar menggunakan semua kekuatan di tangan kamu demi kekaisaran, selama kamu dapat memperoleh pengakuan dan dukungan dari kaisar, Yang Mulia akan dapat mengendalikan lebih banyak kekuatan dalam sekejap. Betapa hebatnya pepatah ini, mereka yang tidak merencanakan segalanya tidak memenuhi syarat untuk membuat rencana untuk saat ini. Mereka yang tidak merencanakan situasi secara keseluruhan tidak memenuhi syarat untuk membuat rencana untuk suatu wilayah. Di sampingnya, Huge tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Ye benar-benar hebat, semua orang mengejar kepentingan pribadi. Tetapi Tuan Ye adalah satu-satunya yang bekerja untuk seluruh kekaisaran dan masa depan. Hebat. Sander Ye berkata, senior terlalu memuji. Wucharo Ji menatap Sander Ye, senyum di wajahnya semakin lebar, tapi bagaimana kalau akhirnya aku tidak bisa mendapatkan persetujuan kaisar? Sander Ye berkata, ini adalah pertaruhan besar, dan kita tidak punya pilihan lain. Aku bisa menegaskan bahwa jika Yang Mulia melawan dan memulai pertikaian internal saat ini, maka semuanya akan hancur. Jika setelah pangeran pertama membuat keributan, Yang Mulia secara pribadi menyerahkan petisi yang menyatakan kesediaannya untuk memimpin pasukan ke medan perang bintang kaisar, maka pangeran pertama akan benar-benar mati tanpa tempat pemakaman. Wucharo Ji mengerutkan kening erat. Sander Ye melanjutkan analisisnya, terus terang saja. Yang Mulia dibawa keluar oleh kaisar untuk menjaga keseimbangan. Lebih terus terang lagi, Yang Mulia dibawa keluar oleh kaisar untuk menjadi batu asah bagi pangeran pertama. Begitu kata-kata itu diucapkan, senyum di wajah Huge langsung menghilang. Hana Sang menatap Sander Ye, tangannya terkepal erat tanpa disadari. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan laki-laki di depannya. Dia tidak menyangka bahwa Sander Ye bisa tidak rendah hati maupun sombong saat menghadapi pangeran ke-9. Siapa dia? Pada saat ini, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu dan pada saat yang sama juga sedikit khawatir. Karena dia teringat perkataan Sander Ye, dia dikirim ke sini oleh keluarganya untuk menimba pengalaman. Berani menempatkan orang di tempat ini untuk berlatih. Apakah keluarganya lebih berkuasa dari kekaisaran? Hana Sang tidak berani berpikir lebih jauh, dia hanya menatap Sander Ye. Wucharo Ji tiba-tiba tertawa dan berkata, Saudara Ye, kamu adalah orang pertama yang berani mengatakan kebenaran di hadapanku, silakan lanjutkan. Sander Ye berkata, Yang Mulia hanya punya satu kesempatan untuk membalikkan keadaan, yaitu dengan mendapatkan dukungan dari kaisar. Jika Yang Mulia tidak bisa mendapatkan dukungan dari kaisar, maka dukungan lain tidak akan berguna, tidak peduli seberapa besar kekuatan pribadi Yang Mulia miliki bagaimanapun. Yang Mulia seharusnya tidak bisa melakukan hal seperti membunuh saudaranya dan memaksa ayahnya. Wucharo Ji mengangguk. Lalu bagaimana saranmu? Sander Ye berkata, seperti yang aku katakan tadi, lakukan yang terbaik untuk membantu Yang Mulia memenangkan pertempuran ini, dan jangan perhitungan tentang kepentingan pribadi. Wucharo Ji berkata, Huge, Nona Yu, bagaimana menurut kalian? Huge berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye benar. Saat ini, hanya ada satu hal penting bagi Yang Mulia, yaitu memenangkan perang ini. Pada saat ini, siapapun yang mengobarkan pertikaian internal di hadapannya akan kehilangan dukungannya sama sekali. Liana Yu tiba-tiba bertanya, bagaimana jika pangeran pertama juga melakukan apa yang dikatakan Tuan Ye? Wucharo Ji menatap Sander Ye yang tersenyum dan berkata, maafkan aku karena terus terang, tidak ada yang namanya kemenangan pasti di dunia ini. Jika pangeran pertama tahu hal ini dan melakukannya, maka yang dapat kita lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Jika kita tetap kalah pada akhirnya, itu hanya karena tidak memiliki keterampilan seperti yang lainnya. Haha. Wucharo Ji tertawa, Kakak Ye, apa yang kamu katakan masuk akal. Jika kamu kalah setelah berusaha sekuat tenaga,
maka kamu pasti tidak sehebat lawanmu aku, Wu Charoji, mampu menang, dan aku juga mampu menerima kalah. Selanjutnya, mari kita bertarung dengan kakakku. Liana Yu melirik Sander Ye dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah pertemuan itu, Sander Ye dan Hana Sang berjalan-jalan di taman yang tenang. Hana Sang bertanya, apakah kamu benar-benar hanya ingin membuka perguruan tinggi? Sander Ye mengangguk, ya. Hana Sang berkata, kamu tidak terlihat seperti seorang guru. Sander Fe tersenyum dan bertanya, jadi aku terlihat seperti apa? Hana Sang berkata, kamu memiliki temperamen generasi kedua yang kaya. Sander Ye tiba-tiba merasakan sakit kepala. Hana Sang berkata, aku sudah memberitahu Yang Mulia Pangeran ke-9 tentang masalah menemukan pemilik pena Tao. Dia akan membantu menemukan orang macam apa pemilik pena Tao itu. Sander Ye berkata, orang yang sangat hebat. Hana Sang terus bertanya, seberapa hebatnya? Sander Ye tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa wanita itu mulai bertanya tentang dirinya. Melihat Sander Ye tidak mengatakan apapun, Hana Sang tidak melanjutkan pertanyaannya, tetapi mengalihkan topik pembicaraan, besok Yang Mulia akan membawamu ke istana kaisar. Apakah menurutmu Yang Mulia punya peluang untuk menang? Sander Ye bertanya balik, apa pendapatmu? Hana Sang terdiam. Sander Ye berkata, apakah dia memiliki peluang untuk menang tergantung pada apakah lawannya bodoh atau tidak, tapi untuk saat ini, lawannya seharusnya tidak bodoh. Oleh karena itu, jika Yang Mulia tidak memiliki lebih banyak kartu truf, peluangnya untuk menang mungkin tidak begitu besar. Hana Sang bertanya, menurut kamu, apakah dia punya kartu? Sander Ye menoleh ke arah Hana Sang dan berkata sambil tersenyum, Gubernur, kamu punya banyak pertanyaan hari ini. Hana Sang berkata, jika dia menang, dia akan membantumu membuka akademi dengan dukungan seorang kaisar. Akademimu bisa menjadi akademi terbesar di seluruh kekaisaran. Sander Ye tersenyum dan berkata, itu benar. Hana Sang tidak mengatakan apapun lagi. Setelah beberapa saat, Sander Ye kembali ke kamarnya untuk berlatih. Dia harus memadukan waktu dan ruang virtual dengan ilmu pedang, kalau tidak maka akan sangat tidak aman. Di sisi lainnya, Wu Charoji dan Liana Yu juga berjalan perlahan di sebuah taman. Wu Charoji tersenyum dan berkata, saudara Ye sangat cakap. Liana Yu tidak mengatakan apa-apa. Wu Charoji berkata, kamu dapat memberitahuku apapun yang kamu ingin katakan. Liana Yu berkata, kamu tidak mampu menaklukkan orang ini. Wu Charoji tersenyum dan bertanya, mengapa menurutmu begitu? Liana Yu menatap ke depan dengan tatapan tenang, jalannya adalah jalan tatanan. Bersambung.